Kira-kira perlu sifat apa sih yang harus disiapkan? Niat sih Bu, di awal itu. Niat, ya benar. Niat, Pasti ya. Kalau benar. niat Terus dulu, niat yang kuat ya. iya, Niatnya nggak kuat gimana mau melangkah ya? kemauan yang kuat, nggak gengsi. Ya, gengsi, jangan gengsi Gengsi. ya. Baru yang seperti saya bilang di awal tuh, apapun peluangnya sikat. Gagal nomor 2. Benar, gagal nomor 2, benar. Yang penting maju dulu ya. Maju dulu. Penting Jadi lari dulu. iya Bu, jeli ngelihat peluang sih Bu, itu sih Bu. Untuk teman-teman yang baru mulai. Dan pahami produk knowledge, ya bahan yang mau dikirim atau ditawarkan. Itu sih Bu yang penting menurut saya Bu. Ya benar. Mungkin ya saya tekankan lagi ya untuk teman-teman ya yang diinfokan tadi yang masalah gengsi. Saya ingat dengan slide-nya yang sebelumnya tadi ya, yang itu tidak mudah ya untuk teman-teman yang lain harus melakukan seperti ini ya. Diawali dengan seperti ini. Orang biasanya melihat hasilnya dulu gitu kan. Hasilnya udah cara ini, tapi ternyata kalau di flashback ke belakang kan ternyata juga mungkin kita belum siap atau belum mampu untuk melakukan hal yang sama seperti itu ya. Makanya emang kesuksesan itu sebenarnya lebih pada apa prosesnya ya Mas ya. Iya Bu, betul Bu. Itu harus keliling ya dari rumah ke rumah ya, jual ikan keluar daerah ya, pakai motor ya, keliling Ya, pakai motor. Iya dulu pakai motor Bu. Sampai akhirnya dipertemukanlah dengan buyer-buyer besar ya, nggak cuman bayar rumahan lah ibaratnya, luar biasa. Ya, kemudian apakah orang tua itu juga sebagai pengusaha sih? Tidak. Enggak, Mas Farman juga. Biasanya kan gini ya, katanya kan ini apa paribahasa itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Berarti kalau biasanya dari pengusaha itu pasti ini orang tuanya juga pengusaha ini. Nah, saya itu kebetulan juga apa namanya bapak saya itu guru lah kok ya ternyata lebih ke berkaitan dengan bidang pengajaran kayak gitu ya. Betul. Ini seperti apa? Tidak, kalau saya sih orang tua ibu rumah tangga sih Bu, guru sih, ibu guru pada saat itu, dan ayah waktu itu bekerja di perusahaan lain Bu. Jadi saya memulai usaha ini Bu dari uang beasiswa yang saya dapat Bu, modal awalnya itu yang saya putar. Jadi artinya bukan berharap dari orang tua ya sebenarnya ya. Tidak Bu. Tidak, saya bahkan kuliah pun saya biaya sendiri sih Bu selama kuliah. Ya, justru malah lebih memacu ya semangat untuk mengembangkan diri ya. Iya Bu. Berarti kalau ada pemikiran jadi pengusaha itu turunan bukan ya? Bukan. Tapi tanjakan. Tapi tanjakan. Jalan. Bukan turunan tapi tanjakan. Oke. Kemudian ini Mas Aran terkait dengan goal of life ya. Berarti memang dari awal itu sudah punya tujuan yang jelas ya. Iya Bu. Sampai akhirnya ya belum lulus aja udah jadi ibaratnya seperti itu ya. Udah terbentuk nih sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu kan. Soalnya gini, kebanyakan mungkin nggak tahu ya nanti siapa tahu kalau ini bisa di-share ke yang lain juga ya. Ada teman-teman yang baru masuk kuliah, itu kan banyak sih ya yang belum jelas nanti tuh saya mau ngapain sih? Besok gede saya mau apa seperti lagunya Susan tuh ya. Nah, itu kan kadang katanya sih mengalir aja. Nah, untuk Mas Maron sendiri itu gimana gitu loh. Ya kan dari awal masuk masuk kuliah ini ya sampai akhirnya pada posisi saat ini gitu. Enggak sih Bu, nggak bisa mengalir aja Bu. Mengalir juga. Cuman karena di awal tadi ya karena ada keinginan untuk kasihan dari melihat apa di sekitar ikan-ikan tadi ya. Iya, benar. Jadi setidaknya itu yang menjadi tujuan ya. Tujuan dari saya mau sekolah ini dan lebih apa ya menurut saya kalau ada sesuatu yang jelas di depan itu kan kita akan lebih terarah mungkin seperti itu ya secara tidak disadari di pikiran kita gitu ya. Betul Bu. Jadi saya ngelihat sih Bu, kebanyakan kan rata-rata teman-teman yang sepantaran kan pada saat lulus tuh pengennya kerja di tambang, migas, atau di kantoran bank. Yang kelihatan lah ya nominalnya. Iya.
Tapi kan saya berpikir Bu, migas tambang batu bara itu ada waktunya dia akan habis. Ada waktunya dia pada saat habis udah selesai. Tapi saya ngelihat di perikanan ini, komoditi perikanan ini salah satu yang Ada paling matinya ya. nggak ada matinya. Dari nenek moyang kita tangkap sampai sekarang nggak habis-habis Bener, dan nenek moyang selalu orang dibutuhkan. pelaut ya soalnya ya. Dan selalu dibutuhkan orang Bu. Jadi peluangnya itu pangsa pasarnya masih luas menurut saya. Kalau batu bara dan migas kan Bu terbatas tuh Bu. Jadi kalau sampai Untuk sekarang masih berpeluang besar nggak ini? masih Siapa tahu nih sangat masih Bu. teman-teman nih nanti juga pengen, aduh nanti kan udah banyak yang usaha seperti ini. Nah, kalau Enggak, di perikanan masih terbuka luas ya. sangat banyak Bu. Bahkan ada waktu itu saya ketemu seorang profesor di di IPB. Dia bilang begini ke saya Bu, kamu kalau mau sukses atau di masa depan kamu apa namanya bekerja lah, dia bilang kamu kuasai 3 bidang ini, pertanian, perikanan, sama peternakan. Karena ini 3 hal yang selalu dibutuhkan orang. Nah dari situ juga yang memacu saya untuk Betul. bekerja di situ Bu. Dan peluangnya ini juga mungkin kalau yang supplier pengepul-pengepul yang di daerah memang saingannya banyak Bu. Tapi untuk yang ekspor itu sedikit. Berarti Jadi justru malah di situ ya peluang besarnya ya. itu Yang peluangnya. kebanyakan orang kan udah gael duluan lah, apa istilahnya ya, Betul. minder duluan nih mau nembus yang lebih besar kayak gitu kan. Betul. Tapi justru di situ peluang besar malahan ya. Iya, di situ peluang besarnya Bu. Saya kenapa di Balikpapan, karena memang di Balikpapan boleh ditanya, baru saya yang ekspor ikan Bu. Ekspor Balikpapan. ikan buku di Balikpapan Walaupun satu-satunya. ada Banyak perusahaan SKA, AMM itu kan ekspor ya. bergerak di bidang udang. Tapi yang ikan baru saya Bu yang bekuin. Iya. Luar biasa. Jadi mungkin masih ini ya, Jadi teman-teman ini terbuka peluang besar ya masih ya. iya, Untuk kalau bidang yang fresh perikanan. memang banyak Bu, main fresh atau memang kalau memang yang kita untuk saingan di lokal, untuk pasar-pasar lokal memang kita kalah sama pengepul-pengepul lain. Itu kita aneh. Tapi kalau untuk saingan di ekspor masih terbuka lebar Bu, peluangnya masih sangat banyak. Iya, betul. Ini masukan atau yang baik ya untuk teman-teman semua ya. Jadi masih terbuka peluang besar lah. Tergantung kita mau ngambil atau enggaknya ya. Iya. Ya. Jadi mungkin bisa ditarik secara garis besar ya bahwa untuk jadi pengusaha itu artinya bisa dari berbagai jurusan ya. Intinya adalah kemauan seperti itu ya. Mau tidaknya kita mengambil peluang seperti itu ya Mas ya. Iya Bu. Nah, kemudian ini penting juga nih saya tanyakan, suka dukanya itu apa jadi pengusaha ini? Banyak orang nih ngincer nih semuanya tuh maunya jadi pengusaha sukses, itu kan udah impian banyak orang. Tetapi dari versi pelakunya sendiri tuh kira-kira apa sih suka dukanya itu? Banyak Bu, harus siap-siap kekurangan jam tidur. Jadi yang generasi rebahan jangan deket-deket ke jadi pengusaha ya, kurang jam tidur. Harus siap, harus tahan sama tekanan Bu. Kan kita ditekan kalau kayak saya kan Bu, kadang itu saya dapat penekanan dari nelayan dan saya juga dapat penekanan dari bayar, jadi ditekan kanan kiri. Jadi harus siap, harus itu. Iya betul. Harus siap itulah dulu. Ya betul. Nah kemudian nih ya, ini Mas Faron ini sudah berkeluarga belum? Belum Bu, belum. Belum ya? Iya Bu. Sudah ada calon? Sudah Bu. Wah, jadi ya mohon maaf aja ya untuk para ladies ya, sudah patah hati dulu sebelum tahu nih ya. Oke deh, luar biasa banget ya ini masukan-masukan, sharing-sharing dari Mas Faron ya. Tapi saya berikan kesempatan juga mungkin ya dari teman-teman yang siapa tahu ada yang mau bertanya dari mungkin pertanyaan saya tadi belum mengcover dari pemikiran-pemikiran teman-teman di sini ya, atau mungkin yang belum berkesempatan untuk ngikutin Zoom kali ini, mungkin bisa dari siapa ini teman-teman semua yang mau bertanya langsung nih pada Mas Faron nih, langsung pelaku usaha di
bidang ekspor ikan ya, sekaligus CEO-nya PT Baruna. Said mungkin? Oh iya Bu. Ini yang termasuk saksi hidup Faron tadi ya. Ya mungkin bisa mewakili unek-unek dari teman-teman yang mungkin bingung mau mengutarakan ini, saya tuh sebenarnya mau banyak tanya tapi bingung bilangnya kayak gitu kan. Iya Bu ya, cek. Suara saya kedengaran Bu ya? Dengar ya. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang mendasari, karena Bang Faron ini udah serpat terjangnya udah bisa dibilang 3 tahun perjalanan di bidang ekspor tuh udah mumpuni lah Bu ya, sampai bisa bikin perusahaan. Nah, yang ingin saya tanyakan bukan ke trik-trik bagaimana jadi eksportir yang baik dan benar, karena pada hakikatnya memulainya itu yang cukup berat sepertinya. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang harus kita siapkan sebagai yang pengen mengikuti jejak Bang Faron gitu? Jadi apa sih yang harus kita mulai selain niat dan usaha ya? Karena niat dan usaha pasti ada, tapi kalau misalnya di mana kita harus belajar, di mana kita harus memulai, siapa yang harus kita temui untuk belajar itu kan yang susah sebenarnya. Jadi itu sih yang pengen saya tanya. Jadi bagaimana sih cara yang benar untuk memulai ini semua gitu, dari awal step by stepnya, mungkin garis besarnya aja gitu ya. Terima kasih. Oke, Said. Intinya bagaimana caranya mencari guru yang benar ya. Benar. Nah, silakan. Ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari saudara Said. Jadi memang selain niat yang besar Bu, mungkin benar yang dibilang memang harus punya tempat belajar juga, punya tempat belajar untuk mengetahui bagaimana sih yang seperti saya bilang tadi, produk knowledge yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Dan memang benar harus ada tempat belajar bagi teman-teman yang memulai itu Bu. Bisa kalau ada teman-teman yang mau belajar langsung ke saya di bersedia gudang, ya. Bersedia Bu. Bersedia dengan sukarela ya untuk mengajarkan ya. Siap. Boleh Bu, kalau nanti ada adik-adik yang mau PKL ke tempat saya, nanti bisa saya mungkin bantu biar belajar juga. Iya. Gimana Said? Masih bingung ya? Bingung mau mulai ya, langsung belajar ke dia gitu ya. Apa sih sebenarnya ini? Mudah-mudahan ini bukan sebatas omongan, tapi teman-teman semuanya ikut di webinar ini bisa langsung belajar gitu sama Bang Faron ya. Boleh. Nah, pertanyaan kedua saya setelah saya lihat bagaimana caranya jadi eksportir, tentu saja sebagai mahasiswa lulusan perikanan itu harus tahu bagaimana sih menjadi quality control yang baik untuk jadi bidang perikanan sendiri. Nah, untuk dasar-dasarnya kita udah tahu ya, tapi bagaimana sih jadi quality control expert gitu? Karena saya lihat CV dari Bang Faron pernah menjadi quality control di perusahaan Cina seperti itu. Apakah harus punya sertifikat tersendiri atau pelatihan tersendiri Bang untuk menjadi quality control seperti itu? Terima kasih. Ya, sekali ya. Langsung aja. Ya, memang harus ada sertifikat khusus, dan memang saya juga jadi QC itu nggak langsung jadi QC juga Bu, tapi saya juga pernah disekolahkan oleh Mr. Chen di Surabaya untuk belajar sebagai QC yang diinginkan, dan memang itu yang waktu itu yang sebagai trainer saya itu memang langsung dari Hong Kong Bu. Jadi seperti itu. Jadi memang ada sertifikat yang saya tempuh, sertifikasi yang harus pakai ya sebagai bukti kalau kita paham itu ya. Benar. Saya waktu itu ngambil 3 bulan sih Bu pelatihan. 3 bulan pelatihan dengan Mr. Chen, dan itu yang saat ini jadi pegangan saya sebagai nilai jual juga Bu. Betul. Untuk saat ini sih mungkin ada tingkat boleh ngikuti pelatihan yang salah satunya itu HACCP atau GMP, SSOP itu bisa sih untuk dijadikan dasar dulu sebelum ngambil ke pelatihan yang lain seperti itu Bu. Ya, kalau yang biasanya kan pelatihan itu 1 hari ya.
Cukup Ya, 1 Bu. hari 2 hari atau mungkin paling banter itu 4 hari aja ya. Benar. Nah ini Harun tuh ternyata 3 bulan gitu. Jadi gemblengannya juga lebih ini ya sekalinya ya, Iya, lebih Bu. besar gitu. Gitu. Jadi Benar. tidak hanya sekedar saya punya sertifikat, tetapi memang menguasai, ya kan? Iya, Artinya sertifikat mungkin bisa aja ya didapat, tetapi bagaimana untuk penguasaan atau benar. penerapannya saat di lapangan seperti itu, yaitu yang Benar. penting gitu ya. Iya, Bu. Benar Jangan itu. sampai nih QC ini udah fokusnya di quality controlnya malah salah sendiri nih kontrol quality-nya ya. Itu gimana nih Mas Said? Ya mungkin nanti bisa belajar lah ya. Ya, masih ini ya, berguru lagi Terakhir ya. Bu, terakhir. Ya, oke, silakan. Menarik tadi Bang Faron bilang kalau misalnya lebih susah mencari supplier dibanding dengan buyer seperti itu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang supplier, bagaimana sih caranya untuk menggait hati supplier biar mereka tuh kirim ke kita terus? Karena saya di daerah pantai nih Bu ya tinggalnya, ngelihat bagaimana permainan nelayan yang ke buyer ini bilang, oh iya saya nanti ngirim ke kamu karena dikasih harga yang bagus. Tapi ketika nanti ada buyer yang bisa ngasih harga di atas kayak ya. ini, dia ninggalin. Nah, itu sih bagaimana caranya untuk mengambil hati supplier ini untuk tetap jual sama kita dan tidak terlalu menjual banyak kepada supplier ke buyer lain seperti itu. Itu sih Bang. Masih. Ya, betul. Gimana nih? Jadi saya punya trik tersendiri, Bu. Jadi saya tuh di perusahaan menganggarkan 10% dari profit itu untuk servis ke nelayan. Jadi pada saat dia butuh contoh mesinnya rusak atau alat tangkapnya rusak, itu kita yang cover, Bu. Jadi seperti itu. Jadi caranya ya kami memberikan Fasilitasi juga iya, ya artinya fasilitasi ya. juga, Bu. Intinya ya ikut berkorban juga lah ya ibaratnya seperti itu ya. Iya. Jadi dari itu mereka kan akan berat untuk menjual ke orang lain. Pada saat udah kita berikan fasilitas yang dia minta, kayak mesin kapal itu kita beri, Bu. Pada saat mereka kekurangan apa, kita bantu. Nah itu sih, Bu, selama ini yang saya pakai. Strategi Itu saya ya, pakai. seperti yang disampaikan tadi ya, kita harus menjalin kedekatan secara emosional itu penting ya untuk Benar. supplier dan mungkin juga bisa diterapkan untuk buyer kali ya, agar Benar. lebih setia lagi ya, lebih loyal lagi ya untuk tetap beli di perusahaan gitu ya. Betul. Mungkin itu, Said gimana? Terakhir deh Bu, ada lagi. Ya. Karena tadi udah berbicara tentang supplier. Nah, sekarang untuk bayarnya nih. Pernah nggak sih Bang dapat buyer yang awal ketemu prepare nih mau kontrak begini, tapi ternyata pas dikirim kita kena tipu gitu nah Bu. Jadi macet di jalan, entah kita disuruh bayar duluan, entah kita disuruh ngirim duluan tapi belum dibayar. Bagaimana sih caranya untuk menghindari kita sebagai eksportir awal tuh tidak terkena penipuan seperti itu oleh buyer-buyer seperti ini. Terima kasih. Oh baik. Jadi jadi dalam dunia ekspor tuh ada beberapa sistem pembayaran. Ada LC, ada TT, tergantung kesepakatan oleh buyer. Nah, yang selama ini saya pakai, dulu waktu saya awal-awal memulai ekspor, memang saya menggunakan LC. Jadi LC itu mereka udah mengirimkan uang duluan, tapi ditalangi oleh bank, ditahan oleh bank dulu. Jadi pada saat kita sudah keluarkan BL, baru dicairkan. Jadi nggak ada yang saling nipu-menipu, Bu. Nah, itu untuk di awal. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya nggak pernah dapat buyer yang tipu-tipu seperti itu, tipu menipu seperti itu, Bu. Karena sekarang buyer kan yang karena saya open sama buyer juga, Bu. Jadi buyer open sama saya juga. Bahkan belum ada barangnya di gudang, mereka udah naruh uang duluan, Bu. Karena sudah saling percaya ya, sudah menaruh percayaan tinggi lah ya. Benar. Jadi tergantung dari kesepakatan di awal dan memang ada aturan-aturan juga yang untuk menghindari hal-hal seperti itu. Contoh dengan sistem pembayaran yang lebih safety dengan menggunakan pihak ketiga yaitu bank atau memang langsung titik ke kita. Seperti itu sih, Bu.
Alhamdulillah selama ini nggak pernah ada terjadi tipu menipu. Oke, Seperti itu. itu. Baik. Mudah-mudahan Ya, ada ya. webinar lainnya untuk membahas Insya Allah. spesifik tentang ekspor. Amin. Amin. Insya Allah ya, kita coba nanti berusaha untuk apa sih yang bisa di-sharing untuk teman-teman semua, untuk pengembangan ya ke dunia kerja. Intinya kan itu ya, yang lebih utama itu adalah menghadapi dunia kerja sebenarnya ya. Kalau dunia kampus itu sih masih bisa lah ya, tapi dunia kerja ini nanti seperti apa itu ya. Dan mungkin saya coba di chat ini ada dari siapa tadi yang tanya ini ya, Fatur ya. Cara belajar langsungnya itu ada enggak nih? Gimana kalau belajar? Apa ada kelas mentoringnya ya? Atau mungkin ini mau menghubungi langsung ke penanya ya? Mungkin atau bisa di-share WA-nya. Oh tadi ada di CV ya, Boleh, Mas ya? ada. Nah, gimana nih? Atau mungkin nanti ada kelas mentoring, siap Mas Waron membuka kelas mentoring untuk pengusaha ini ya, eksportir ya. Untuk ini saya ada saran buat adik-adik yang memang pengen belajar, boleh menghubungi saya langsung, boleh. Cuman kalau mau yang mau lebih saya nggak buka kelas, saya juga masih terus belajar. Cuman kalau ada adik mau belajar, boleh buka webnya PPI Kemendak. Nah di situ kadang mereka memberikan pelatihan-pelatihan untuk eksportir pemula yang pengen belajar ekspor, Bu. Jadi di situ mulai dari 0 sampai bahkan dikasih bayarnya tuh langsung. Jadi kita tinggal mengikuti rules yang ada yang mereka siapkan, dan itu diberikan pelatihan kalau nggak salah itu selama 1 bulan pelatihan di daring maupun offline, Bu. Yeah. Seperti itu. Jadi adik-adik nanti saya kasih linknya buat belajar ekspor di PPI Kemendak, atau kalau enggak ada namanya komunitas saya juga, nanti saya kasih masuk juga. Di situ memang khusus eksportir yang calon-calon eksportir yang mau belajar tentang komoditi perikanan. Nanti di situ akan diajari cara-caranya tergantung komoditi apa yang ada di daerah masing-masing. Untuk sekarang sih saran buat adik-adik harus nentuin aja dulu, cari aja dulu apa potensi yang ada di daerah masing-masing. Karena saya juga dulu belajar dari potensi yang ada di daerah saya, itu yang saya jadikan awalan saya. Nanti setelah dapat potensi apa yang pengen dikembangkan, nanti pelajari produk knowledge-nya. Ketika udah dipelajari produk knowledge-nya, baru nanti sistem ekspornya itu seperti apa, nanti ada kok dijelaskan nanti pada saat mengikuti kelas tersebut. Seperti itu, Bu. Mungkin nanti bisa ini ya, infonya ya, mungkin bisa di-share juga, dan mungkin saya bisa juga menampilkan di deskripsi ya, insya Allah ini nanti saya usahakan untuk bisa publish di YouTube, karena sekarang ini kan zamannya semuanya cari apa-apa di YouTube kayak gitu ya, jadi harapannya juga bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman ya, yang mungkin nanti kalau pengen menghubungi langsung dengan Mas Waron, saya bisa tampilkan kontaknya juga ya, Mas Waron ya. Boleh nih saya tampilkan kontaknya, Bu ya. Sekaligus medsosnya juga ya. Jadi bisa cek di saya ada channel Bunda Bijak ya, harapannya bisa memberikan materi-materi yang bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua gitu. Nah, mungkin saya tidak membuka diskusi lagi ya, karena waktu ini terbatas. Saya ini kalau sama pengusaha ini agak takut-takut nih ngambil waktu nambah-nambah ya. Dan kita juga sebenarnya persiapan untuk buka puasa juga. Mungkin saya bisa garis bawahi lagi ya, tarik kesimpulan dari apa yang kita obrolkan tadi, bahwa karena di sini posisinya Mas Waron itu sudah pada CEO ya, posisi yang luar biasa ya, tidak mudah mencapai itu tentunya ya, tetapi luar biasa banget dalam waktu sesingkat itu ternyata Mas Waron bisa gitu loh, dan menjadi CEO suatu perusahaan ekspor ya di usia muda banget ya, itu ternyata bukanlah tidak mungkin ya, hanya mungkin tidak mudah. Betul, Bu. Sesuatu yang tidak mungkin, bisa bukan hal yang mungkin, tetapi memang tidak mudah ya, karena tentunya yang bisa bertahan ya dengan
gelombang besar. Level usaha kan pasti akan semakin besar ya permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nah, bagaimana itu teman-teman apakah sudah siap untuk menerima permasalahan yang lebih besar seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak ya sekali lagi sukses terus untuk Mas Faron ya dalam memimpin perusahaannya. Semoga semakin berjaya dan bersinar dan Amin. Saya harap juga semoga bisa terus menebar lebih banyak kebaikan dan selalu menjadi inspirasi banyak orang lah, harapannya seperti itu, mau berbagi, mau share ilmu-ilmu yang setidaknya bisa dikopas juga untuk teman-teman kita. Luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih banyak, dan akhir kata dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri bincang sore kali ini ya. Insya Allah kita akan buka dengan materi-materi lain. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sudah mengikuti sampai selesai. Sukses dan berkah terus ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.